Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ila ta'ala wa ta'ala wa naf'a wa al-intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qira'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Waktu 7 alinea 3 wal makna sani anna niyata ibaratun wal makna asani. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas mengenai makna niat. Maksudnya di sini makna niat, niat tutlaq wal yuradu biha ahad ma'nayn. Artinya niat itu memiliki dua makna. Dari segi kualitas niat itu memiliki dua makna. Artinya ada dua tingkatan niat. Niat yang pertama yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ibarat an ghadrika allati hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qawli, yaitu niat tingkatan niat yang muncul dari gharq itu keinginan di dalam hati. Jadi keinginan atau cita-cita, keinginan yang kuat di dalam hati. Hamalaka alladhi hamalaka 'alal 'azm, keinginan yang kuat di dalam hati yang mengantarkan keinginan tadi membentuk al-'azm. Jadi keinginan di dalam hati yang menimbulkan rencana, azm, dorongan atau rencana. Jadi azm itu sebetulnya secara bahasa maknanya kurang lebih dengan niat, sama dengan niat atau sama juga dengan qasd. Tapi yang dimaksud di sini azm di sini adalah dorongan atau rencana, dorongan yang timbul di dalam hati. Nah, tingkatan niat itu ada dua. Tingkatan niat yang pertama, dorongan di dalam hati yang timbul karena keinginan yang kuat, karena gharq tadi ya. Maka ini disebut gharquka alladhi hamalaka 'alal 'azm wal 'amal wal qawl. Keinginan yang kuat di dalam hati yang menimbulkan rencana dan perbuatan dan ucapan. Ada keinginan di dalam hati yang kuat, kemudian timbul di dalam diri kita rencana untuk melakukan sesuatu dan kita wujudkan. Kita wujudkan perbuatan itu atau ucapan, rencana untuk melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dan diwujudkan. Itu tingkatan niat yang pertama. Ini niat yang pertama itu niatnya orang-orang yang memiliki keteguhan, sidik, sungguh-sungguh di dalam niatnya, sungguh-sungguh. Nah, niat yang pertama ini yang diibaratkan di dalam sabda Rasulullah SAW, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat yang seperti ini niat yang berkualitas. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW niat seorang yang beriman. Mukmin di sini bukan sekedar beriman, tapi orang yang memiliki keyakinan. Niat seorang mukmin itu khairun min amalihi, lebih bagus daripada amal perbuatannya, lebih baik daripada amal perbuatannya. Itu disebabkan kadang-kadang apa yang kita rencanakan itu tidak semuanya bisa kita wujudkan sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kelemahan yang ada di dalam diri kita, internal, faktor internal atau faktor eksternal karena adanya hambatan dari luar. Nah, karena niatnya yang begitu kuat di dalam hati,
tapi dalam perwujudannya tidak bisa sesuai dengan niatnya, maka niatnya orang yang beriman itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amal perbuatan. Jadi karena niatnya yang sungguh-sungguh itu, Allah memberi pahala untuk orang yang beriman itu, pahala perbuatannya utuh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mengamalkan niatnya, belum tentu curahan pahala Allah itu sempurna seperti ketika Allah memberikan pahala niatnya yang teguh tadi. Nah, ini dipahami agak sulit sedikit. Saya beri contoh. Ya. Di dalam sebuah riwayat, saya lupa nih, kalau tidak salah ucapan salah satu sahabat, ya, Innallaha azza wa jalla la yu'ti al-'abda ala niyyatihi Innallaha azza wa jalla la yu'ti al-'abda ala niyyatihi ma la yu'ti ala 'amalihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada hambanya karena niat hamba tadi, sesuatu yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala seperti amalnya. Jadi yang lebih besar. Karena apa? Li'anna an-niyah la riya' fiha. Karena di dalam niat itu tidak ada riya', tidak ada pamer. Wal amal yukhalituhu riya'. Sedangkan di dalam amal perbuatan boleh jadi bercampur dengan penyakit-penyakit hati. Tapi kalau niat di dalam hati biasanya tulus. Kalau orang yang beriman, niatnya pasti tulus di dalam hati, murni niatnya. Tapi ketika dia mewujudkan amalnya, ada kekurangan di dalam sini. Umpamanya orang yang niat di dalam hatinya sungguh-sungguh, saya akan melakukan sholat isya dalam keadaan khusyuk nanti. Niat betul-betul saya mau khusyuk. Tapi dalam perwujudannya, dia mungkin bisa khusyuk di dalam sholat isya-nya hanya seperberapa saja. Niatnya tadi ketika dia niat mau sholat khusyuk, sungguh-sungguh di dalam hatinya, itu sudah diberikan oleh Allah pahalanya sholat isya khusyuk. Tapi ketika dia beramal, pahala sholat isya khusyuknya tidak sempurna, tercover dengan niatnya. Ini makna dari niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman ini lebih baik daripada amalnya. Ini tingkatan pertamanya, niat yang teguh. Nah, kemudian yang berikutnya, ini sudah kita bahas ya, yang lalu. Yang berikutnya, wal makna at-tsani, sedangkan makna niat yang kedua, an-niyah ibaratun an qasdika fi'li syai' wa azmika alaih. Niat yang kedua ini niat yang merupakan rencana tapi tidak timbul dari keinginan yang kuat, berarti kualitasnya di bawah. Punya rencana tapi tidak timbul dari keinginan di dalam hati. Jadi kualitas kesungguhan niatnya di bawahnya niat yang pertama tadi. Nah, kalau niat yang cuma sekedar bertujuan atau berencana, saya nanti mau sholat isya khusyuk namanya ya. Tapi tidak timbul dari keinginan yang mendalam di dalam hatinya. Kata beliau, wa hadhihi niyyah la takunu khairan minal amal. Niat yang seperti ini tidak lebih baik daripada amal perbuatannya. Jadi makna niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya itu tidak seluruh niatnya orang yang beriman. Niat yang seperti apa ya? Niat yang betul-betul keluar dari lubuk hati yang terdalam, niat yang ditimbul karena keteguhan, yang disertai dengan keteguhan atau kesungguhan. Nah, itu baru niatnya lebih baik daripada amal.
Tapi kalau niatnya cuma sekedar nanti sholat sunnah isya, tapi tidak ada kesungguhan di dalam hati untuk mewujudkan amal itu, niat yang seperti ini tidak lebih baik daripada amalnya, tidak lebih baik daripada amal. Nah, walakin la yakhlu al-insanu inda azmihi ala fi'li syai' min ihda thalath halat. Tetapi seseorang di dalam azamnya atau di dalam niatnya, setiap seseorang berniat, niatnya itu tidak mungkin lepas dari 3 kondisi. Ini beda dengan pembahasan yang tadi. Kalau pembahasan yang tadi itu tingkatan niat. Tingkatan niat itu ada yang teguh, ada yang di bawahnya. Sekarang kita membahas orang ketika berniat tidak mungkin lepas dari salah satu dari 3 kondisi. Niatnya seseorang ini ya, tidak mungkin lepas dari salah satu di antara 3 kondisi. Baik niatnya sungguh-sungguh atau niatnya kurang dari sungguh-sungguh. Tidak mungkin lepas dari 3 hal ini, 3 kondisi. Yang pertama, al-ula ayya'zim wa ya'mal. Kondisi yang pertama, dia berniat dan kemudian mewujudkan niatnya. Setiap orang yang berniat, kemungkinan dia niat di dalam hatinya, kemudian dia mewujudkan apa yang dia niatkan. Ini kondisi yang pertama. Nah, tentunya di dalam hidup kita juga kita pernah berniat kemudian mewujudkan niat kita. Berniat melakukan sholat, berniat melakukan puasa, berniat melakukan sedekah, kemudian kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang pasti pernah mengalami kondisi. Mewujudkannya bisa jadi dengan niat yang berkualitas, bisa juga dengan niat yang di bawahnya niat yang berkualitas tadi. Ada orang yang sungguh-sungguh, kemudian dia wujudkan. Ada orang yang niatnya kurang dari niat yang pertama tadi, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi niatnya lebih baik daripada amalnya. Kalau yang kedua niatnya tidak lebih baik dari amalnya, walaupun sama-sama diwujudkan. Ini kondisinya beda dengan yang tadi kita bahas tingkatannya. Kemudian wattaniyah, yang kedua, kondisi yang kedua, ayya'zim wa la ya'mal ma'al qudrah 'alal 'amal. Kondisi yang kedua adalah berniat di dalam hati melakukan sesuatu, tapi dia tidak mewujudkannya dalam amal perbuatan. Jadi niat, tapi tidak diwujudkan ma'al qudrah 'alal amal. Padahal dia pada waktu itu mampu mewujudkan amal tadi, memiliki kemampuan untuk mewujudkannya, tapi tidak dia wujudkan. Ya karena alasannya bisa macam-macam, bisa malas, bisa macam-macam. Tapi yang jelas bukan tidak mampu, dia punya kesempatan untuk mewujudkan itu, tapi tidak dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kondisi niat yang kedua. Nah, wa hukmu hadhil halah, hukum kondisi ini, walati qablaha, dan kondisi niat yang pertama, yaitu hukumnya kondisi orang yang niat kemudian mewujudkannya di dalam amal, dan yang kedua hukumnya kondisi orang yang niat kemudian tidak mewujudkannya, padahal dia berkesempatan mewujudkan, punya kemampuan mewujudkan. Qad ata mubinan fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah dijelaskan secara gamblang dalam riwayat yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda. Kondisi ini, dua kondisi ini hukumnya dijelaskan di dalam hadis ini. Apa hadisnya? Innallaha katabal hasanati wassayyi'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal-hal yang baik dan menetapkan hal-hal yang buruk. Hadis ini agak panjang sedikit. Summa bayyana dzalika biqaulihi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatun kamilah. Siapa yang memiliki niat melakukan suatu perbuatan amal baik, falam ya'malha. Kata-kata falam ya'malha di sini berarti dia mampu melaksanakannya tetapi tidak jadi. Mengurungkan niatnya. Dia bisa mengamalkan itu, tapi dia tidak jadi mengamalkannya. Falam ya'malha. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala katabahallahu indahu hasanat kamilah. Allah memberi orang yang niat tadi satu pahala karena niat baiknya tadi. Karena niat baiknya tadi dicatat satu pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak jadi melaksanakannya. Fa in hamma biha fa'amilaha. Tapi kalau dia memiliki niat melakukan suatu perbuatan baik, fa'amilaha, kemudian dia mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhif ila ad'afin katsirah. Kalau dia memiliki niat baik, kemudian dia mewujudkan niatnya tadi di dalam prakteknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya, menetapkan baginya di sisinya 10 kebaikan sampai 700 sampai berlipat-lipat tak terhingga banyak. Nah, kok bisa jadi 10, 700 dan berlipat-lipat? Itu tergantung dari keteguhan niatnya tadi. Ya. Ada yang niatnya sungguh-sungguh tadi, ada yang ke bawahnya. Ketika dia mewujudkan, pahalanya juga pasti berbeda. Di dalam amalnya, prakteknya juga seperti itu. Kalau prakteknya dia lakukan dengan sempurna dan prakteknya yang dilakukan sekenaknya, itu juga mempengaruhi kelipatan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tadi. Tapi jumlah minimalnya disebut oleh Rasulullah SAW asal hasanah. Minimal kalau kamu wujudkan, mau sungguh-sungguh, mau enggak, kamu dapat 10 dulu. Karena kamu mewujudkan niat baik kamu. Tapi kalau kamu lakukan lebih sempurna lagi, kadang-kadang Allah bisa melipat gandakannya sampai 700 lipat sampai tak terhingga. Satu kali amal perbuatan yang kita wujudkan niat baik kita. Allah, ini rugi betul ya orang kalau sampai tidak memiliki niat yang baik, dan rugi betul orang kalau tidak mewujudkan niat yang baik. Dan kebangetan betul kalau ada orang sampai mampir ke neraka. Kebangetan kalau ada orang sampai mampir ke neraka, baru niat aja sama Allah sudah diberi satu pahala. Kalau diwujudkan satu amal perbuatan baik dilipat gandakan 10 atau bahkan sampai berlipat-lipat. Kok masih ada orang yang mampir di neraka? Ini sudah terlaluan. Kemudian
Wa in hamma bi sayyi'atin. Ini kebalikannya. Tadi punya niat baik, dicatat satu. Wa in hamma bi sayyi'atin. Sekarang kalau punya niat buruk, falam ya'malha, tapi dia tidak mewujudkan niat buruk tadi. Kata-kata falam ya'malha ini harus kita garis bawahi. Falam ya'malha ini artinya dia mengurungkan niatnya, tidak jadi berbuat buruk, batal. Tidak jadinya itu karena dia membatalkan. Tidak jadinya bukan karena tidak bisa mewujudkan, tapi dia tidak jadi berbuat buruk. Umpamanya orang yang niat berbuat buruk, kemudian di perjalanan dia mau mewujudkan niatnya, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia baca Al-Quran atau hadir majelis ta'lim, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia beristighfar, dan jadi saya tidak jadi berbuat buruk. Nah itu makanya kalau terlintas di dalam diri perbuatan buruk, itu kadang-kadang setan. Orang punya rencana mau berbuat buruk, tapi ini ada waktunya amal perbuatan baik yang harus dia lakukan. Namanya seperti orang mau berbuat buruk, biasanya saya kalau asar, saya harus sholat asar. Sebelum dia sholat asar, dia itu ada niatan berbuat buruk. Ini setan ini. Kemudian dengar adzan asar, setan ini membisikkan ke telinganya biasanya, kamu ini sudah niat mau berbuat dosa kok masih ingat sholat asar. Sekalian tak sholat asar. Mau buat apa kamu berbuat dosa terus sholat asar? Padahal kalau kita niat berbuat buruk, waktunya sholat asar, jangan tinggalkan sholat asarnya. Boleh jadi karena sholat asar tadi Allah memberi hidayah kepada kita untuk membatalkan niat buruknya. Biasanya orang kalau sudah ada niat berbuat buruk, itu dia jadi alergi dengan hal-hal yang positif. Jadi alergi sama hal-hal yang positif. Itu bisikan setan, karena memang arahnya menjadi mengikuti hawa nafsu. Kalau dia sudah niat berbuat buruk, bisa jadi dia dengar ayat suci Al-Quran, tidak mau dia, karena dia mau mewujudkan niat buruk tadi. Mendengarkan Al-Quran dengan perbuatan dosa ini bertentangan, tidak bisa jadi satu. Tidak bisa jadi satu. Setan nanti membisikkan di dalam hatinya, mau apa kamu mendengarkan ayat Al-Quran? Kamu mau berbuat dosa yang niat sekalian kalau berbuat dosa. Padahal boleh jadi dari ayat Al-Quran itu kamu bisa dapat petunjuk untuk mengurungkan niat kamu. Bahkan orang yang niat berbuat dosa itu lihat fotonya ulama saja tak kepingin. Jadi anti gitu. Makanya dia mau berbuat dosa, ada fotonya salah satu orang soleh, pasti dia buang muka. Karena ini tidak cocok sama iklimnya, tidak cocok sama kondisi yang ada di dalam dirinya. Kalau dia membuang mukanya karena malu masih bagus gitu ya. Tapi kalau dia membuang mukanya karena menjadi benci, itu yang berbahaya. Sama seperti salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mau pergi ke masjid, rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Di tengah jalan dia lihat rumahnya orang Ansor terbuka, pintunya terbuka. Rumahnya orang Ansor. Makanya kita kalau ada pintu terbuka, jangan dilihat, itu aurat ya. Pintu rumahnya orang kalau terbuka, dan kita ya sabar. Bisa jadi ada hal-hal yang tidak pantas dilihat. Aurat. Pintu rumahnya orang itu, pintu itu seperti baju. Seperti baju ini. Kalau terbuka pintunya, kita tidak punya hak untuk melihat yang di dalam tadi
kecuali ada niat-niat tertentu yang harus kita melihatnya dan disahkan. Kalau tidak ada tujuan yang penting, tidak boleh kita mau tahu apa isi di dalam rumah tadi. Sebab di dalam rumah itu bisa jadi ada aurat yang tidak pantas kita lihat. Begitu juga mobil lewat, mau tahu di dalam ini siapa saja. Yang di dalam mobil itu semua aurat. Nah, tidak boleh kita kepo kalau bahasa sekarang ya. Kepo ini tidak boleh. Tidak pantas orang itu punya sifat ingin tahu urusan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan dia. Karena orang yang ingin tahu urusan orang lain itu tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpecah, pikirannya terpecah. Belum lagi kalau nanti yang dilihat itu hal-hal yang bisa merusak diri. Nah ini sahabat ini mau ke masjid, rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada pintu rumahnya orang Ansar yang terbuka. Dia nengok, lihat ya. Ternyata di dalamnya ada wanita tidak berkerudung atau bahkan di dalam riwayat tersingkap auratnya. Cantik lagi kan. Jadi problem kan? Jadi masalah ini tadinya tidak ada apa-apa. Orang itu begitu lihat itu jadi problem ya. Karena mata ini ada dua anggota badan kita yang seperti corong langsung menuju ke hati. Tidak seperti mulut. Kalau mulut ini bisa dikunci. Mata dan telinga. Ini apa yang masuk di mata kita dan di telinga kita langsung jalan tol menuju ke hati. Dan kalau sudah masuk ke hati susah dikeluarkan. Dikeluarkannya susah. Makanya menjaga pandangan itu sangat penting sekali bagi orang yang mau menyucikan diri. Ini sahabat ini lihat ke pintunya orang Ansor, lihat ada wanita, ada problem, kena masalah. Kata Rasulullah SAW, pandangan itu panahnya setan, kena panahnya setan. Pandangan pertama kan halal. Orang nggak tahu halal pandangan pertama. Tapi yang problem ini menjaga tidak nengok lagi. Nah, ada orang berjalan baca berangkas matanya biar terus ke tempat yang dilarang oleh Allah. Ada lagi yang cari-cari alasan. Subhanallah, saya mengagumi ciptaan Allah. Ciptaan Allah banyak yang halal kamu kagumi. Gunung itu halal. Langit itu halal kamu kagumi, tapi ada yang tidak dihalalkan, ada yang tidak dihalalkan. Akhirnya dia berperang dengan dirinya. Sahabat itu juga manusia, dia berperang melawan hawa nafsunya, tapi kalah dia. Dia menengok untuk yang kedua kali. Sahabat dia kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bedanya lihat, sahabat kalau berbuat dosa beda dengan kita kalau berbuat dosa. Sahabat ini begitu nengok yang kedua, nangis dia. Jahannam, 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 kata dia. Ya Allah, neraka jahannam, takut terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baru sekali lihat sesuatu yang diharamkan. Kita lihat sesuatu yang diharamkan berapa kali dari pagi sampai sekarang. Ada yang nangis. Bahkan mungkin lihat sesuatu yang diharamkan masih merasa dirinya walinya Allah. Padahal setiap hari ini lihat sesuatu yang diharamkan merasa dirinya ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh nyari dosa, kamu berbuat dosa apa hari ini? Apa ya? Tidak tahu saya berbuat dosa. Padahal dari pagi sampai sekarang lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena sudah keseringan sampai dia tidak menganggap lagi itu dosa. Ini sahabat ini sekali dia nengok, nangis, dia ketakutan nerakanya Allah. Tadinya mau ke masjid berjumpa Nabi, balik lagi ke rumah, takut malu mau berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matanya sudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir ceritanya sahabat ini jadi kurus kering, tidak mau ketemu Nabi lagi.
Nabi yang kangen sama dia. Karena ini sahabat yang dicintai sama Rasulullah. Kenapa ini? Sakit ya Rasulullah. Didatangi oleh Rasulullah dan jamin oleh Nabi diampuni dosanya oleh Allah, dan setelah itu wafat di hadapan Rasulullah. Ini sahabat. Nah, kita harus punya sifat seperti itu. Ya caranya bagaimana? Ya dipupuk dari kecil sampai nanti kita menjadi besar. Nah, di dalam hadis ini disebutkan wa in hamma sayyi'atan falam ya'malha. Ketika hamba tadi berniat melakukan suatu perbuatan buruk, falam ya'malha, lalu dia memutus, tidak jadi. Tidak jadi. Dari mana? Dapat hidayah macam-macam tadi. Mau berbuat buruk, ini waktunya baca Quran nih. Baca Quran dulu. Tidak apa-apa, baca Quran dulu. Nanti bisa jadi gara-gara kamu baca Al-Quran ini, kamu tidak jadi berbuat buruk. Makanya itu amal yang istiqomah itu penting. Jangan ditinggalkan. Walaupun kita buruk, walaupun kita baru berbuat dosa, waktunya baca Quran, baca Quran. Jangan kalah sama setan. Nanti setan, kamu sudah niat kamu sudah tidak benar kok masih mau baca Al-Quran, sudah tinggalkan dari ini. Tambah kamu tambah rusak. Karena bisa jadi istiqomah kamu baca Al-Quran tadi menghalangi kamu berbuat maksiat. Waktunya sholat. Ini jam 4 nanti padahal niat mau berbuat maksiat ini. Ini jam 3 ada asar. Ada asar. Sholat tak ya? Sholat. Karena Allah mengatakan inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Bisa jadi kamu waktu sholat itu dapat petunjuk dari Allah, nggak jadi kamu melakukan perbuatan itu. Kalau kamu tidak jadi melakukan perbuatan dosa itu, kata Allah indahu hasanatan kamilah. Allah memberi kamu pahala. Subhanallah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau sifatnya Allah tidak seperti ini, kita ini sudah mati semua dari dulu. Sifatnya Allah ini rahmatnya, sayangnya terhadap hambanya luar biasa. Ini hamba tidak niat berbuat baik, niat berbuat buruk, tapi digagalkan, dia putuskan, tidak jadi dia berbuat buruk. Sama Allah dikasih pahala satu, sempurna. Sama seperti orang ketika berbuat baik, tapi tidak jadi melaksanakan, dikasih pahala satu oleh Allah SWT. Fa in hamma biha fa'amilaha, tapi kalau dia berbuat buruk dan mewujudkan perbuatan buruknya, kata Allah sayyi'atan wahidatan. Kalau tadi tidak diwujudkan perbuatan baik, hasanatan kamilatan. Kalau ini kalau perbuatan baik diwujudkan, asyar hasanat ila sab'ami'ah ila ad'af katsirah. Kalau perbuatan baik diwujudkan 10 kali lipat, bahkan sampai 700, bahkan sampai berlipat-lipat. Tapi kalau perbuatan buruk diwujudkan amalnya, kata Allah sayyi'atan wahidah, Allah cuma nyatet satu perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak dilipat gandakan dosanya. Harusnya ini kita ini kan dapat rezeki dari Allah melimpah, nikmat dari Allah ini tidak terhitung. Kita kalau umpamanya jadi orang kaya raya, kemudian ada orang di depan kita miskin, kita cukupi hidupnya terus setiap hari 24 jam kita cukupi hidupnya. Kemudian dia berbuat baik kepada kita beri lagi enggak? Enggak, kita beri lah. Saya sudah ngasih terus setiap hari. Pantaslah dia berbuat baik kepada saya. Nah, akan saya beri lagi. Saya sudah mencukupi hidupnya terus. Dia berbuat baik kepada saya, ya sudahlah, imbang. Saya berbuat baik kepada dia. Tapi kalau dia berbuat buruk, kita kasih hadiah. Marahnya seperti apa kita ini? Sudah saya supply hidup kamu ini 24 jam, kamu berbuat buruk kepada saya.
Bisa-bisa saya stop pemberian saya itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah ini mensuplai kenikmatan kepada kita sejak kita di perut ibu sampai sekarang non-stop. Kalau kita berbuat baik, ditambah kenikmatan di atas kenikmatan. Kalau kita berbuat buruk, sama Allah dihukum cuma satu aja. Kalau harusnya kan situasinya kebalik. Kalau beramal baik, 1. Kalau berbuat buruk 10 kali. Tidak tahu syukur berarti kamu ya. Tidak tahu rasa terima kasih. Kalau berbuat buruk ada kamu 10 kali lipat. Harusnya kalau menurut logika kita seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Hambanya berbuat buruk 1 kali dosa, ya 1 dosa. Tapi 1 perbuatan baik 10 kali lipat. Nah, ini pengertian dari kondisi niat yang pertama dan niat yang kedua. Apa niat yang pertama? Kondisi yang pertama, niat melakukan sesuatu kemudian wujudkan. Kondisi yang kedua, niat melakukan sesuatu kemudian dia gagalkan, diurungkan niat tadi. Baik itu niat baik atau niat buruk. Niat buruk. Nah, sekarang kondisi yang ketiga. Kondisi niat yang ketiga, al-halah at-tsalitsah ayazim ala fi'li amrin la yastati'u fi'lan. Yang ketiga ini berniat melakukan suatu perbuatan tapi dia tidak memiliki daya upaya untuk mewujudkan perbuatan tadi. Bukan tidak mau loh ya. Bukan tidak mau, tapi dia tidak punya kesempatan untuk mewujudkan. Kemauannya ada, tinggal ada kesempatan atau tidak. Kalau ada kesempatan akan dia wujudkan. Tidak pernah padam keinginannya untuk mewujudkan niatnya tadi, hanya saja belum ada kesempatan untuk mewujudkannya. Nah, umpamanya orang yang di dalam hatinya lihat ada fuqara wal masakin. Ya Allah, saya ingin sekali membantu orang-orang ini yang miskin, orang-orang yang lemah. Uangnya nggak ada, buat bantu uangnya nggak ada. Tapi niatnya ada. Kalau saya dapat uang ini, saya pasti bantu. Niatnya tidak pernah putus setiap hari. Giliran dapat uang, bukti niat itu sungguh-sungguh. Giliran dapat uang langsung dia bantu fuqara wal masakin. Atau ada orang, wah saya mau membunuh si fulan itu, mau saya bunuh si fulan. Niat mau bunuh. Tapi setiap mau bunuh ada orang lewat, nggak jadi terus. Bagaimana nih? Ini termasuk yang mana? Yang ketiga ini, orang yang punya keinginan, punya niat, tapi dia tidak punya kesempatan mewujudkan niatnya. Beda dengan yang kedua tadi. Kalau yang kedua punya niat, kemudian dia gagalkan. Nah, ini beda. Yang ketiga punya niat, tidak pernah digagalkan, tapi tidak punya kesempatan untuk mewujudkannya. Bagaimana kalau kondisi yang ketiga? Fayasiru yaqul lau istata'tu amiltu. Nah, ini salah satu cirinya niat yang ketiga ini, dia akan berkata kalau aku mampu pasti akan aku kerjakan. Tapi aku tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Bagaimana kondisi yang ketiga ini? Kalau kondisi yang pertama tadi punya niat mewujudkan, kalau amal baik diwujudkan 10 kali lipat pahalanya. Kalau amal buruk dapat dosa 1. Kalau kondisi yang kedua punya niat tapi dia gagalkan. Kalau niatnya baik dapat pahala 1. Punya niat baik tapi digagalkan dapat pahala 1. Kalau niatnya buruk dia gagalkan dapat pahala juga 1. Nah, sekarang yang ketiga ini, apa balasannya? Orang punya niat tapi tidak punya kesempatan mewujudkan.
falahu niyyah ma lil 'amil wa 'alaihi ma 'alaih. Dia mendapatkan dari niatnya itu apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan perbuatan baiknya. Kalau niatnya baik, maka dia mendapat manfaat, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahalanya orang yang melakukan amal baik tadi walaupun dia tidak melakukan. Karena dia tidak punya kemampuan, kalau diberi kesempatan sama Allah dia akan melakukan. Niatnya ada terus. Tapi sebaliknya, wa 'alaihi ma 'alaihi, dan dia mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala seperti dosanya orang yang melakukan perbuatan dosa tadi walaupun dia belum melakukan perbuatan dosa tadi. Mengapa? Sebab dia punya niat berbuat dosa tapi tidak punya kesempatan. Niatnya ada terus di dalam hati. Beda dengan yang kedua tadi, mau berbuat dosa tapi digagalkan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Banyak di antara manusia di zaman ini tidak paham. Niat mau berbuat buruk, kemudian masuk satu orang, dia tidak jadi berbuat buruk. Tapi tidak jadi berbuat buruknya bukan karena menggagalkan perbuatan niat berbuat buruknya, tapi karena takut ketahuan orang. Kesempatan berbuat buruk tadi belum ada. Ini masih dicatat dosa oleh Allah kalau kita tidak bertobat. Dicatat dosa. Dicatat kita melakukan perbuatan dosa tadi walaupun kita tidak melakukan. Sebab kita tidak bertobat dari perbuatan, dari niat dosa tadi. Dalilnya apa? Wa dalilu ala dzalika qauluhu alaihi salatu wassalam. Dalil dari itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis ya, ini dalilnya sudah dikatakan. An-nas arba'ah. Manusia itu terbagi menjadi 4. Rajulun atahu Allahu 'ilman wa malan fa huwa ya'mal fi malihi bi 'ilmihi. Fayaqulu akhar law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla ma amilahu fa huma fil ajri sawa. Kata Rasulullah, orang yang pertama adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu dan harta. Kemudian manusia ini beramal baik melalui hartanya. Punya ilmu, punya harta. Jadi hartanya ini dia keluarkan dengan ilmunya ini di jalan yang benar. Ini manusia yang pertama. Fayaqulu akhar. Yang kedua berkata, manusia yang macam kedua ini, dia tidak punya harta tapi punya ilmu. Manusia yang kedua ini. Lau atani Allah mithla ma atahu, kalau Allah memberikan kepadaku harta seperti diberikan kepada orang itu, aku akan beramal baik seperti amal orang itu. Kata Rasulullah, fahuma fil ajri sama. Mereka dua-dua nanti di sisi Allah dapat pahala sama gitu. Pahalanya sama. Walaupun yang ini tidak bersedekah karena dia tidak punya harta sedekah. Kemudian yang ketiga, warajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi 'ilman fa huwa yakhbut fi malihi bi jahlihi. Orang yang diberi harta oleh Allah tapi tidak diberi ilmu, tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka dengan hartanya ini karena kebodohannya, hartanya tadi dijadikan untuk hal-hal yang yakhbut, dia berbuat salah, berbuat dosa dengan hartanya karena kebodohannya. Fayaqulu akhar, yang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta, habis ya. Harta tidak punya, ilmu tidak punya. Yang keempat ini, law atani Allahu mithla ma atahu amiltu mithla amilahu. Kalau aku punya harta seperti orang itu, wah, aku akan pergi ke disko seperti orang itu. Sayangnya aku tidak punya hartanya. Kalau aku punya harta itu, aku pasti beli narkoba, beli itu. Aku tidak punya. Jadi dia ini tidak rusak karena tidak punya uang. Kalau dia punya uang, dia rusak seperti orang itu ya. Jadi ada orang di dunia ini, orang ke masjid, orang ngaji. Kenapa? Saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, saya nggak ke masjid, saya pergi ke sana. Dan dia ini tidak rusak
bukan karena dia mau jadi baik, tapi tidak punya kesempatan untuk rusak. Kata Rasulullah SAW, "Fahuma fil wizri sawa." Dua orang ini nanti menghadap Allah dosanya sama. Walaupun ini tidak melakukan, dia dapat dosa melakukan perbuatan tadi karena dia tidak punya kesempatan saja. Kalau punya kesempatan dia jadi Fir'aun lagi dia. Kalau dia punya kesempatan jadi Qarun, cuma kayaknya nasibnya beda sama Fir'aun dan Qarun, cuma hatinya sama. Hatinya sama. Nah, untuk bilang balik, kalau kita tidak punya kesempatan berbuat baik seperti orang baik, minimal hati kita ini sama dengan hatinya orang-orang baik. Jadi kita dapat apa yang didapat oleh mereka orang-orang saleh di sisi Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, dan menjadikan hati kita bersih, membersihkan hati kita, dan menjadikan niat kita tulus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana aqtarna bi anna qarrabna wa anta la asrafna ala la asrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana awradi wa aminir rahadi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli dhi mahabba aw tiratin aw sawba wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la bibtisamin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli sudi bil mustafa rasuli nahwa bi kulli sudi bil mustafa rasuli nahwa bi kulli sudi salla wa sallam rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi adada tashis rabbi walhamdulil ilahi bil badri wal tanami والحمد لله رب العالمين.